Shalom, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa kembali melalui renungan yang diadakan oleh Resort GKS Sampit untuk edisi pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Dan saya akan membacakan untuk kita satu ayat dari bagian firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini melalui bagian firman Tuhan ini, hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku, secara naluriah manusia itu sifatnya adalah ingin dipuji, ingin dihormati, dihargai, tidak mau diremehkan atau direndahkan oleh orang lain. Apalagi kecenderungan kita ketika kita merasa bahwa apa yang melekat pada kita, contoh pangkat, jabatan, kedudukan, dan status, dengan apa yang melekat itu, maka akan sulit bagi kita untuk dapat bersikap rendah hati di hadapan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, melalui nas kita pada hari ini kita akan melihat, belajar tentang kerendahan hati dari seorang yang bernama Naaman. Naaman adalah panglima dari Raja Aram. Artinya ketika dia punya kedudukan sebagai seorang panglima raja, maka dia punya jabatan, punya pangkat yang dihormati dan dihargai, dan kedudukannya pasti lebih tinggi dari orang lain karena punya jabatan sebagai panglima. Nah, ketika itu dikatakan bahwa ia mengalami penyakit kusta. Lalu ia berupaya bagaimana dapat sembuh dari penyakit itu. Sehingga kemudian ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan yang bernama Elisa agar kalau ia ingin sembuh maka ia harus menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perintah ini pun tidak disampaikan langsung oleh Elisa, tetapi disampaikan melalui orang suruhannya. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-10. Apa yang muncul dalam reaksi Naaman ketika ia mendengarkan perintah ini? Dikatakan bahwa Naaman mengalami kegusaran karena menganggap apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya ini tidak masuk akal. Terbilang aneh, tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tetapi di tengah kegusaran Naaman ini, atas saran dan desakan para pegawai-pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa itu, sekalipun tidak seperti yang ia bayangkan. Dan ketika Naaman mau taat, Naaman mau merendahkan hati, bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, supaya ia dapat sembuh dari penyakit kusta ini. Ketika ia mau melakukan sesuatu tidak berdasarkan dalam pengertiannya sendiri, tetapi kesediaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dari abdi Allah ini, pada akhirnya Naaman mengalami kesembuhan secara total. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dapat kita renungkan bagi hidup kita pada masa kini? Kerendahan hati Naaman benar-benar diuji lewat jalan yang harus dia tempuh agar mendapatkan kesembuhan. Di mana kerendahan hati diuji melalui kesediaan dan ketaatannya. Walaupun ia berpangkat, punya jabatan, tetapi kerendahan hatinya diuji untuk kesediaan melakukan perintah dari abdi Allah. Dan lewat kesembuhan itu, Naaman mengenal Allah Israel. Saudara, melalui Naaman kita meneladani tentang hidup dalam kerendahan hati. Sikap rendah hati perlu dimiliki oleh semua orang. Perlu dimiliki oleh setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena sesungguhnya keteladanan, kerendahan hati pun dapat kita lihat. Keteladanan yang sejati itu dalam kerendahan hati dapat kita lihat pada diri Yesus Kristus. Ketika seorang memiliki kerendahan hati, maka ia menyadari bahwa dia punya kekurangan. Dia punya keterbatasan. Dia punya kelemahan akan kerentaan dalam hidupnya. Ketika ia menyadari bahwa ia kurang, terbatas, maka kerendahan hatinya, hidup dalam kerendahan hati akan membawa ia untuk hidup bergantung pada kuasa Allah, bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan dalam keadaan hidupnya. Sehingga dia tidak mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sebagai manusia. Kerendahan hati yang dimiliki oleh setiap orang juga, maka akan menghindarkan kita dari kehidupan dalam dosa, yaitu dosa kesombongan dan juga dosa meninggikan diri. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Karena dengan demikian, hidup dalam kerendahan hati sebagai satu perwujudan ketaatan kita kepada perintah Allah. Kehidupan takut akan Tuhan. Dan melalui kerendahan hati, kita akan memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita. Hal ini juga yang disampaikan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Janji Tuhan akan memenuhi kehidupan setiap orang, kehidupan saudara dan saya, ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami jika sebagai pribadi kami sering lupa bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas. Tidak sempurna, banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada kami. Kami sering lupa, sehingga kemudian kami dapat bersikap sombong dan angkuh. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami memiliki sikap kerendahan hati dalam hidup. Dengan kehidupan dalam kerendahan hati, maka menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan perintah Tuhan. Pribadi yang takut akan Tuhan, dan di dalamnya kami menerima janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Biarlah kami terus mewujudkan kehidupan dalam sikap, perbuatan, rendah hati di hadapan sesama kami, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.